Pernahkah Anda merasa begitu kecil di hadapan dunia, saat langkah terasa berat, saat keramaian di sekitar justru membuat Anda merasa semakin sepi? Mungkin Anda sedang menghadapi sebuah keputusan besar, sebuah tantangan yang terasa mustahil, atau bahkan sekadar menjalani hidup yang terasa tidak berpihak. Di saat-saat seperti itu wajar jika rasa takut dan keraguan menyelimuti. Kita sering berpikir, jika saja ada orang lain di sisiku, semua akan lebih mudah. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa kekuatan terbesar Anda justru akan bangkit saat Anda berdiri sendirian? Bagaimana jika keberanian sejati bukanlah tentang melawan dunia bersama orang lain, melainkan tentang menemukan ketenangan dan keberanian di dalam diri sendiri, bahkan ketika tidak ada siapapun yang bersorak di samping Anda? Inilah inti dari kebijaksanaan Stoik, sebuah filosofi kuno yang akan membantu kita menemukan kekuatan untuk menjadi pemberani, walaupun sendirian, menerima realitas kebenaran yang membebaskan. Di dunia yang serba terhubung ini, gagasan untuk berdiri sendirian seringkali diidentikan dengan kegagalan, kesepian, atau bahkan pengasingan. Kita diprogram untuk mencari validasi, pengakuan, dan dukungan dari orang lain. Namun para filsuf Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius mengajarkan kita sebuah kebenaran yang radikal, bahwa kita pada dasarnya adalah individu yang mandiri, dan kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain. Mereka menantang kita untuk menerima realitas ini, bukan sebagai sebuah kutukan, melainkan sebagai sebuah anugerah. Pikirkanlah sejenak, berapa banyak dari keputusan kita yang dipengaruhi oleh apa yang akan dipikirkan orang lain. Berapa banyak dari tindakan kita yang ditujukan untuk mendapatkan persetujuan. Stoikisme mengajak kita untuk melepaskan beban ini. Kita tidak bisa mengendalikan tindakan atau opini orang lain. Apa yang bisa kita kendalikan hanyalah pikiran, penilaian, dan respons kita sendiri. Inilah yang disebut dengan dikotomi kendali. Memahami hal ini adalah langkah pertama menuju keberanian yang sesungguhnya. Ketika kita menyadari bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri, maka ketakutan akan penolakan atau kegagalan akan kehilangan cengkeramannya. Bayangkan Anda berada di sebuah persimpangan jalan dalam hidup Anda. Di satu sisi, ada jalur yang aman dan diakui oleh semua orang. Di sisi lain ada jalur yang terasa asing dan menakutkan, jalur yang hanya bisa Anda tempuh sendirian. Mengapa Anda merasa takut? Seringkali, bukan karena jalurnya itu sendiri, melainkan karena Anda khawatir tentang apa yang akan dikatakan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengabaikan kebisingan dari luar dan mendengarkan suara dari dalam diri kita. Keberanian tidak selalu tentang bertindak heroik di depan umum, tetapi seringkali tentang memiliki keberanian untuk mengambil jalan yang benar bagi diri Anda. Meskipun tidak ada orang lain yang mengerti atau mendukung, ini adalah keberanian yang lahir dari sebuah keyakinan yang mendalam terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip Anda sendiri. Menghadapi ketakutan, mengidentifikasi apa yang ada di bawah permukaan. Ketakutan adalah emosi alami. Kita semua merasakannya. Namun Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak lari dari ketakutan, melainkan untuk menghadapinya, mengamatinya, dan menguraikannya. Seringkali, ketakutan kita bukanlah tentang apa yang akan terjadi, melainkan tentang skenario terburuk yang kita bayangkan. Para Stoik mendorong kita untuk mempraktikkan premeditatio malorum, atau premeditasi kejahatan, bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk mempersiapkan diri secara mental. Pikirkan tentang ketakutan terbesar Anda saat ini. Apa yang Anda takuti dari berdiri sendirian? Apakah itu kegagalan finansial, kehilangan status sosial, atau mungkin kesepian yang mendalam? Sekarang, coba bayangkan skenario terburuk dari setiap ketakutan itu. Apa yang akan terjadi jika Anda benar-benar gagal? Apakah bahwa Anda akan kehilangan segalanya? Apa yang akan terjadi jika Anda ditinggalkan sendirian? Apakah bahwa Anda akan mati? Dengan menghadapi skenario-skenario ini secara langsung, kita seringkali menyadari bahwa ketakutan kita jauh lebih besar daripada realitasnya. Ketika kita menyadari bahwa kita bisa bertahan, bahkan di dalam skenario terburuk, maka ketakutan akan kehilangan kekuatannya. Kita menyadari bahwa kita lebih tangguh dari yang kita pikirkan. Kita tidak akan hancur oleh kegagalan atau kesepian. Sebaliknya, kita akan belajar dan tumbuh dari pengalaman itu. Ini adalah salah satu rahasia terbesar dari Stoikisme, bahwa rintangan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari perjalanan itu sendiri. Setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap saat kita merasa sendirian dan takut, adalah sebuah kesempatan untuk memperkuat karakter kita. Seorang Stoik tidak takut untuk berdiri sendirian,
Karena mereka memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari jumlah pengikut, tetapi dari integritas diri. Mereka memahami bahwa kesepian bukanlah kekurangan, melainkan sebuah kondisi yang memungkinkan refleksi dan pertumbuhan. Di saat-saat sepi, kita dipaksa untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, untuk menghadapi kebenaran yang sering kali kita hindari. Inilah saat di mana kita menemukan siapa kita sebenarnya, terlepas dari peran yang kita mainkan di hadapan orang lain. Mengembangkan benteng internal. Kekuatan yang tidak bisa diambil. Jika kita membangun keberanian kita di atas fondasi eksternal, seperti persetujuan, dukungan atau pengakuan, maka fondasi itu akan selalu rentan. Orang bisa pergi, situasi bisa berubah, dan dukungan bisa menghilang. Itulah mengapa stoikisme berfokus pada pembangunan benteng internal yang kokoh. Benteng ini terdiri dari kebajikan, atau arete, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Ini adalah hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali kita. Ketika kita berfokus pada menjadi orang yang lebih bijaksana, adil, berani, dan sederhana, maka keberanian kita tidak akan goyah, bahkan saat kita sendirian. Keberanian yang didasarkan pada kebajikan tidak membutuhkan penonton. Keberanian untuk mengatakan kebenaran meskipun tidak ada yang setuju. Keberanian untuk melakukan apa yang benar meskipun tidak ada yang memperhatikan. Keberanian untuk menghadapi kesulitan tanpa mengeluh, karena kita tahu bahwa kesulitan itu membentuk kita. Pikirkan tentang seorang seniman yang menciptakan sebuah karya yang inovatif dan tidak biasa. Mungkin tidak ada orang yang memahaminya pada awalnya, dan dia harus bekerja sendirian tanpa pengakuan. Apakah ini membuatnya kurang berani? Tentu saja tidak. Keberaniannya terletak pada keyakinannya terhadap visinya sendiri, pada tekadnya untuk mewujudkan apa yang ada di dalam hatinya, meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Ini adalah keberanian stoik, keberanian yang berasal dari benteng internal yang kokoh. Dalam dunia di mana kita terbiasa mendapatkan validasi instan dari media sosial, gagasan untuk melakukan sesuatu tanpa mendapatkan like atau share bisa terasa menakutkan. Stoikisme mengajak kita untuk melepaskan kebutuhan akan validasi ini. Apa yang penting bukanlah apa yang dipikirkan orang lain, tetapi apakah kita bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ketika kita tahu bahwa kita telah melakukan yang terbaik, bahwa kita telah bertindak dengan integritas, maka kita tidak perlu lagi bergantung pada tepuk tangan dari orang lain. Kita bisa berdiri tegak, sendirian, dengan keyakinan yang datang dari dalam. Mencintai takdir kita. Seni menjadi pahlawan dalam cerita kita sendiri. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan salah satu filsuf stoik yang paling terkenal, menulis, tugas kita adalah menjadi orang baik. Mengapa kita peduli dengan hal lain? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menyentuh inti dari stoikisme. Ketika kita berfokus pada apa yang ada di dalam kendali kita, yaitu menjadi orang yang baik, berintegritas, dan berani, maka kita tidak akan lagi merasa takut untuk berdiri sendirian. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kita sedang menjalani takdir kita, menjalani hidup yang penuh makna. Para stoik percaya pada amor fati, atau mencintai takdir kita. Ini bukan tentang menerima nasib secara pasif, melainkan tentang merangkul setiap hal yang terjadi pada kita, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan kita. Bahkan saat kita merasa sendirian, bahkan saat kita menghadapi kesulitan yang tampaknya tidak adil, kita dapat memilih untuk melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk tumbuh, untuk menguji kekuatan kita, dan untuk membuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita mampu. Ketika kita mencintai takdir kita berhenti menjadi korban dari keadaan. Kita menjadi pahlawan dalam cerita kita sendiri. Kita tidak lagi menunggu orang lain untuk menyelamatkan kita atau memberikan kita dukungan. Kita mengambil kendali atas respons kita, dan kita menghadapi tantangan dengan keberanian, bukan karena kita tidak merasa takut, tetapi karena kita memilih untuk bertindak meskipun kita takut. Keberanian sejati bukanlah ketiadaan ketakutan, tetapi kemampuan untuk bergerak maju meskipun ketakutan itu ada. Menjadi pemberani, walaupun sendirian tidak berarti Anda harus menjadi penyendiri atau menolak bantuan dari orang lain. Sebaliknya, itu berarti Anda menemukan kekuatan dan ketenangan di dalam diri Anda terlebih dahulu, sehingga Anda tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Ini adalah kekuatan yang membebaskan, yang memungkinkan Anda untuk memberikan cinta dan dukungan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah kekuatan yang memungkinkan Anda untuk mengambil risiko, untuk mengambil jalan yang berbeda, dan untuk menjadi diri Anda yang sejati,
Karena Anda tahu bahwa Anda memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda. Kesendirian sebagai latihan stoik. Menemukan diri Anda yang sejati. Jadi bagaimana kita menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita bisa menggunakan kesendirian sebagai sebuah latihan stoik? Alih-alih melihat kesendirian sebagai sebuah hukuman, lihatlah sebagai sebuah kesempatan. Gunakan waktu ini untuk refleksi. Jauhi distraksi, matikan ponsel, dan duduklah dengan pikiran Anda sendiri. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan sulit. Apa yang benar-benar penting bagi saya? Apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai saya? Apa yang saya takuti dan mengapa? Gunakan waktu ini untuk mempraktikkan jurnal refleksi, stoik. Tuliskan, pasen down pekeliriman Anda pada pina, ketakutan yang Anda rasakan, dan bagaimana Anda bisa meresponsnya dengan kebajikan. Tuliskan tentang apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak. Tuliskan tentang bagaimana Anda bisa mencintai takdir Anda, bahkan ketika takdir itu terasa sulit. Kesendirian adalah momen yang paling otentik dalam hidup kita. Ini adalah saat di mana kita tidak perlu berpura-pura, tidak perlu memakai topeng. Ini adalah saat di mana kita bisa melihat diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kekuatan. Dan dalam melihat diri kita apa adanya, kita menemukan kebenaran yang membebaskan, bahwa kita sudah cukup. Kita sudah cukup untuk menghadapi tantangan. Kita sudah cukup untuk menjadi orang yang kita inginkan. Kita tidak membutuhkan tepuk tangan dari orang lain untuk menjadi berharga. Kita hanya perlu memiliki keberanian untuk menjadi diri kita sendiri, meskipun kita harus berdiri sendirian. Pada akhirnya, keberanian stoik untuk berdiri sendirian bukanlah tentang kesepian, melainkan tentang kemandirian. Ini adalah tentang menemukan sumber kekuatan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ini adalah tentang memahami bahwa Anda memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda. Jadi, ketika dunia terasa menakutkan, ketika Anda merasa sendirian di persimpangan jalan, ingatlah ajaran para filsuf kuno ini. Ingatlah bahwa kekuatan Anda bukan datang dari jumlah orang di sekitar Anda, tetapi dari integritas karakter Anda. Ingatlah bahwa Anda memiliki benteng internal yang kokoh, dan di dalam benteng itu, Anda akan menemukan keberanian yang tak terbatas. Berdirilah tegak hadapi dunia, dan jadilah pemberani, karena Anda tidak pernah benar-benar sendirian selama Anda memiliki diri Anda sendiri.